Sepanjang sejarah, final Piala Dunia selalu menjadi puncak perayaan sepak bola. Di sana tidak hanya tersaji duel pertandingan seru, tetapi juga beragam momen yang ikonik. Sebut saja tandukan Zinedine Zidane ke Marco Materazzi, tendangan kungfu Nigel de Jong ke dada Xabi Alonso, gol penyelamat Mario Götze hingga kejar-kejaran gol antara Prancis dan Argentina di Piala Dunia 2022. Kini skenario yang tidak kalah gila juga berpotensi tertuang di edisi 2026. Terlebih yang datang ke final kali ini adalah dua tim yang sama-sama berstatus sebagai raja di konfederasinya masing-masing. Spanyol datang sebagai juara Euro, sementara Argentina membawa kehormatan benua Amerika. Lebih dari itu, keduanya merupakan peringkat 1 dan kedua FIFA saat ini. Jadi kita boleh sedikit berharap bahwa pertandingan ini tidak hanya akan dipenuhi hujan gol, tetapi juga perang taktik kedua pelatih, serta permainan teknis dan fisikal dari 22 pemain di lapangan. Lantas momen apa sajakah yang akan terjadi di final Piala Dunia 2026? Cetak Gol coba memprediksi momen ikonik yang bakal terwujud di final Argentina versus Spanyol sebagai berikut. Pertemuan Lamine Yamal dan Lionel Messi. Jika berbicara tentang Argentina dan Spanyol di Piala Dunia 2026, pikiran kita pasti tertuju kepada dua nama. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi, beserta sosok yang digadang-gadang sebagai penerusnya yakni Lamine Yamal. Ya, final ini akan menandai pertemuan pertama bagi dua sosok tersebut. Dua pemain bintang, dua generasi berbeda, disatukan dalam satu lapangan untuk memperebutkan satu piala. Keduanya sejatinya pernah hampir bersua di awal tahun ini, tepatnya dalam panggung finalisima yang mempertemukan Spanyol selaku juara Euro dan Argentina selaku kampiun Copa America. Akan tetapi, perhelatan tersebut terpaksa dibatalkan karena UEFA dan CONMEBOL tidak sepakat soal waktu dan venue pertandingan. Beruntung kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan duel akbar ini. Ada berbagai alasan kuat mengapa pertemuan keduanya begitu dinanti-nanti. Yang pertama jelas karena keterikatan keduanya sejak puluhan tahun lalu. Pasalnya Messi pernah memandikan Yamal sewaktu masih sangat kecil. Peristiwa itu merupakan bagian dari pemotretan untuk penggalangan dana UNICEF yang saat itu mensponsori Barcelona. Ya, foto-foto yang Anda lihat itu nyata. Lebih dari 18 tahun lalu, seorang bayi bernama Lamine Yamal dan ibunya Sheila bertemu Lionel Messi dalam sesi pemotretan penggalangan dana UNICEF. Hari ini pencapaian mereka di lapangan menginspirasi jutaan orang, tulis UNICEF melalui akun Instagramnya. Meski sempat berfoto bersama, rasanya tidak pernah ada yang menyangka bahwa bocah yang dimandikan Messi itu akan menjadi salah satu pemain paling sensasional berpuluh-puluh tahun kemudian. Dan tentunya itu bukanlah satu-satunya benang takdir yang menghubungkan Messi dengan Yamal. Selain pernah bertemu di masa lalu, keduanya juga merupakan sesama produk binaan La Masia milik Barcelona. Bahkan Yamal juga mengikuti setiap jejak Messi. Keduanya sama-sama kidal dan menempati posisi winger kanan. Secara teknik dribble, kreativitas serta ketajaman di depan gawang mereka juga terbilang cukup identik. Bahkan di Piala Dunia 2026, mereka tercatat sebagai dua pemain dengan jumlah dribble sukses paling banyak. Menurut Opta, Messi mencatat 25 kali, sementara Yamal di posisi kedua dengan 22 kali. Kendati pun begitu, bukan berarti semua hal dalam karir sepak bola Messi dan Yamal juga berjalan beriringan. Sebagai contoh, jika Messi adalah pemain berbakat dengan sikap rendah hati, Yamal adalah kebalikannya. Pemain 19 tahun itu terkenal tengil dan cukup songong saat berbicara di depan media. Meskipun tetap jago saat berada di atas lapangan, tetapi banyak yang tidak setuju jika Yamal disamakan dengan Messi. Salah satunya rekan seperjuangan La Pulga yakni Luis Suarez. Perbandingan itu menjengkelkan, mereka adalah pemain yang berbeda.
Ya, mereka sama-sama kidal dan memiliki kualitas yang sama. Tetapi mereka adalah pemain yang benar-benar berbeda. Hasilnya berbicara sendiri. Begitu pula dengan apa yang terus dicapai Leo di usianya saat ini. Semoga Lamine setidaknya bisa mencapai level yang sama, tutur El Pistolero. Kendati pun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa Yamal dan Messi memang berbagi takdir yang serupa. Akibat berbagai kesamaan itulah duel Yamal dan Messi menjadi satu hal yang paling dinanti di partai pamungkas. Tak terkecuali Yamal sendiri yang mengaku tidak sabar untuk bertemu idolanya dalam partai akbar Piala Dunia. Bahkan ia sudah mengatakan mimpi tersebut sebelum babak semifinal. Ya, saya sudah bertumbuh sejak foto itu. Saya pikir Leo juga begitu. Saya harap ini benar-benar terjadi. Saya akan sangat senang jika bisa menghadapi Messi di final Piala Dunia, kata Yamal. Satu keanehan Lionel Messi sebelum duel. Tidak cuma Yamal, La Pulga juga menantikan pertemuan sakral Argentina kontra Spanyol. Pria kelahiran Rosario itu sudah tidak sabar untuk menghadapi negara yang menjadi saksi hidup dan karirnya selama berpuluh-puluh tahun. Begitu dipastikan lolos ke partai pamungkas, Kapten Argentina itu langsung menyoroti kekuatan tempur skuad Matador. Mereka adalah tim nasional yang luar biasa dengan para pemain berkelas dunia. Saya mengenal para pemainnya. Saya pernah menghadapi beberapa dari mereka dan beberapa lainnya bermain di Barcelona, klub yang saya cintai dan terus saya ikuti. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat spesial bagi saya. Akan tetapi keanehan terbesar Messi bukanlah pujiannya terhadap timnas Spanyol, melainkan ketenangannya yang sudah tidak bisa dinalar lagi. Menghadapi final Piala Dunia yang penuh tekanan, La Pulga sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda nervous ataupun khawatir. Mentalitas yang diam-diam menghanyutkan ini merupakan alarm bahaya bagi timnas Spanyol. Tepat setelah menjuarai Piala Dunia 2022, Messi dapat bermain tanpa beban ekspektasi untuk membuktikan dirinya lagi. Hal ini sempat dibocorkan oleh seorang pakar psikologi olahraga bernama Arnaud Trello. Ketika kebutuhan untuk membuktikan diri itu hilang, maka sebagian gangguan mental di kepala juga ikut lenyap. Seorang atlet biasa akan meningkat pesat ketika mereka berhasil membebaskan pikirannya. Bayangkan jika yang berhasil bebas itu adalah seorang Messi, ujarnya. Dan ternyata benar, di Piala Dunia kali ini seolah ada aura berbeda yang dipancarkan oleh La Pulga. Meski sudah berusia 39 tahun, statistiknya justru meningkat pesat dan mengungguli para pemain yang jauh lebih muda. Saat ini ia mengoleksi 8 gol dan 4 assist dari total 7 pertandingan. Lebih dari itu, ia kini menyandang 3 rekor sebagai pemain dengan caps, gol, dan assist terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Sepatu sneakers dari brand Humble Brag bisa kamu beli dengan harga 87 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Ambisi Luis de la Fuente hentikan Argentina pakai taktik anti-Messi? Tidak hanya pemain, pertemuan Spanyol dan Argentina juga akan menjadi duel taktik antara kedua pelatih. Menariknya, Luis de la Fuente dan Lionel Scaloni juga terhubung secara takdir. Pasalnya, de la Fuente merupakan salah satu mentor Scaloni saat mengambil lisensi kepelatihan. Tak ayal jika keduanya sempat berbagi pujian menjelang final Piala Dunia. Dia adalah profesor saya di kursus kepelatihan. Dia sangat hebat dan telah banyak membantu kami. Saya telah beberapa kali berbicara dengannya dan saya mendoakan yang terbaik untuknya, ucap Scaloni. Sementara itu, De La Fuente juga tak mau ketinggalan menyanjung mantan anak didiknya itu. Saya cukup beruntung bisa mengajar berbagai kursus kepelatihan. Bintang-bintang sepak bola yang sekarang ingin menjadi pelatih dan saya beruntung bisa melatih Lionel Scaloni di antara mereka. Dia adalah juara dunia dan kami memiliki hubungan yang luar biasa. Meskipun manis di bibir, suasana berbeda tentu akan pecah dalam 90 menit atau bahkan 120 menit di Stadion MetLife, New Jersey.
Permainan kolektif serta mentalitas juara Argentina bakal ditantang gaya direct dan taktis milik Spanyol. Yang menjadi sorotan utama bagi Spanyol tentu bagaimana cara mereka menghentikan Lionel Messi. Selama Piala Dunia sudah banyak tim yang gagal menyetop laju kencang La Pulga. Sebut saja permainan keras dan kolektivitas yang ditunjukkan Cape Verde, Mesir, dan juga Swiss. Yang terbarunya tentunya timnas Inggris yang menggunakan strategi super defensif dari Thomas Tuchel. Sialnya hal itu justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Messi. La Pulga berinisiatif pindah ke sisi half space kanan untuk mendapat ruang gerak tanpa banyak terkena pressing Inggris. Hasilnya 2 assist berhasil ia ciptakan dari area tersebut, yang sekaligus memupus harapan skuad 3 singa. Akan tetapi berbeda dengan sejumlah tim tadi, Spanyol punya pertahanan kelas atas. Keberadaan pemain macam Rodri, Marco Correa, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí bisa menjadi tantangan serius bagi Argentina. Terlebih sepanjang turnamen gawang mereka baru jebol 1 kali saja. Jika meraih clean sheets di partai final nanti, mereka bisa mematahkan rekor para pendahulunya di tahun 2010. Saat itu La Furia Roja berhasil merengkuh trofi juara dengan catatan 2 kebobolan saja. Dapatkan 3 pieces celana pendek yang sangat nyaman dengan harga 100 ribuan saja. Buruan check out sebelum promonya berakhir. Itulah ulasan momen ikonik yang berpotensi terjadi di final Piala Dunia 2026. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Spanyol bakal menjadi tim pertama yang bisa menyetop kebuasan Lionel Messi? Atau justru Argentina yang kembali berjaya dengan gelar back-to-back? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.